Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang materi kelas 9, bab 1. Topiknya adalah pangkat dan akar. Nah, jadi konsep-konsep pemangkatan dan pengakaran ini sebetulnya sudah kamu dapatkan di SMP 8 atau enggak SMP 7, kelas 7 atau kelas 8. Cuman sekarang kita masuk ke bentuk aljabarnya. Nah, jadi Oke, kok. pola ya. Yang kamu tahu pangkat itu misalnya kamu punya 5 pangkat 3. Artinya apa? 5 Oh, 5 kali 5 kali 5. kali 5 kali 5 dijumlah dikali sebanyak 3 kali gitu ya. Terus Oke, kalau kok. kamu punya 4 pangkat 5 berarti 4-nya dikali sampai 5 kali gitu ya. Oke, kok. Nah, berarti tergantung dari jumlah si perkaliannya. Kalau jumlah perkaliannya 3 ya pangkatnya 3 gitu. Kalau perkaliannya ada 5 angka yang sama ya pangkatnya 5. Oke, jadi kalau kamu Oke, punya kok. misalnya A pangkat N artinya apa? A dikali A terus-terusan sampai sejumlah N. Jelas nggak? Oh, oh jelas-jelas. Kalau cuma variabel dong, tahu. Ya, kalau ada 10 ya N-nya 10. Kalau 2 ya 2 cukup. Ini nggak usah ditulis. Jelas ya kalau pangkatnya 2. Jelas. Oke, ini konsep dasar. Lalu kalau misalnya kita punya A pangkat 1, berarti ya A aja. Sama ya berarti ya. Kan? Ya, kok. Oke, sampai sini. Jadi A pangkat 1 ya A-nya cuma 1 gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu punya 5, contoh lagi nih, 5 pangkat 3, kamu kaliin 5 pangkat 4 misalnya. Artinya apa? 5 pangkat 3 kamu rapi, keluarin dong. Ini kamu kasih warna merah, misalnya 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, lalu dilanjutkan perkalian dengan 5 pangkat 4. Kamu pakai yang warna hijau dah misalnya. 5 pangkat 4 ini hijau ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Sama-sama angka 5 bukan, Metin? Sama. Sama ya? Ada berapa jadi sini 5-nya ini? 7. Boleh nggak kalau langsung tulis 5 pangkat 7? Boleh. Boleh ya? Jadi, kamu perhatikan, angkanya, si pangkatnya ini, kamu jumlahkan, jadinya 7. Paham sampai sini? Jadi kita nggak usah Paham. nggak usah nggak usah lama-lama jabarin begini. Pokoknya misalnya punya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Langsung jawabannya berapa? 2 pangkat 5, kamu tambahin 7. Ya, 2 pangkat Ya, kok. 12. Karena penjabarannya sepertinya sederhana. 2-nya ada 5, terus 2-nya ada 7 dilanjutin. Berarti 2-nya ada Ya, 2. kok. Paham ya sampai sini ya? Ya, kok. Paham, kok. Kita masuk ke sifat pertama pemangkatan. Sifat pertama itu, jadi A pangkat M, misalnya M ya, kalau dikali dengan A pangkat N yang lain, ya angkanya lain, tapi basisnya Ya. sama di sini ya, A sama-sama A, berarti A pangkatnya berapa M, kamu tambah N. Jelas kan? Jelas, kok. Nah, demikian juga kalau kamu bagi, misalnya nih ya. Jadi anggap ya ini A-nya sama ya, misalnya A pangkat B sama dengan C. A ini kita sebut dengan konsep basis ya, kita namain. Jadi si A itu namanya basis. Oke. Terus si B Ya. itu namanya pangkatnya, eksponennya atau pangkatnya. C itu hasil ya. Ini namanya aja. Kita kenalan dulu sama namanya. Si A basis, B eksponen atau pangkat, si C itu hasilnya. Jadi ya basis yang angka sederhananya, yang kecil huruf kecilnya atau angka kecilnya itu pangkat, yang hasilnya itu yang C. Udah hasil hasil akhir gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai sini paham, kok. Paham ya? Nah, ini baru sifat pertama. Yang atas ya udah tahu. Ini logik atas. Yang kedua sekarang, kalau kamu punya soal misalnya 5 pangkat 10, wah bayangin aja tuh gimana cara kamu tulis 5-nya 10 kali. Kayak melelahkan banget. Tapi kalau kasih yang gampang dulu, 5 pangkat 4, let's say, dibagi 5 pangkat 2. Jadinya berapa? Jangan 5 pangkat 4 deh, 5 pangkat 5, 5 pangkat 6 deh ya, biar lebih besar sedikit. Bagi 5 pangkat 3. Ya, kok. 5 pangkat 2 deh. Ya. Berarti 5 pangkat itu artinya Hmm. apa? 5-nya udah 6 kali kan? Iya. Kali begini. Bagi itu artinya per, betul nggak? Iya. 5-nya ada 2. Jelas sampai sini? Jelas.
Jadi kalau bagi itu per, kamu coret satu, satu, atas, bawah. Sisanya berapa limanya? 4. 4. Berarti diapain? Oh, dikurang begitu. Dikurang, Bukan? betul. Iya. Mantap. Berarti kalau kamu mau ada angka besar, misalnya mau sebesar apapun, 7 pangkat 15, kamu bagi 7 pangkat 7, ya udah 7 pangkat 15 dikurang 7. Jadi 7 pangkat 8. Paham sampai sini? Paham kok. Oke, berarti kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ya, itu logik dasar. Jadi yang kedua, A pangkat M, kamu bagi A pangkat N, jadinya A pangkat M dikurang N. Ingat ya, pembagian artinya pengurangan pangkatnya. Pangkatnya yang dikurang. Nggak boleh terbalik ya. Iya kok. Oke, lalu yang berikutnya, pokok punya misalnya pangkat di dalam pangkat. Misalnya, A pangkat M di pangkat, jangan A deh ya, karena kita pakai angka dulu. 3 pangkat 2, lalu kamu pangkatin 3. Artinya apa ini? Nah, ini agak beranak. Ini mulai lebih sulit lagi nih. Jadi 3 pangkat 2-nya dikali 3 kali, bener nggak? 3 pangkat 2 Iya. dikali 3 kali, berarti 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jelas nggak sampai sini? Oh, iya jelas. 3-nya ada berapa tuh berarti? Berarti, 3-nya? Oh, berarti ada, tunggu. 6. Ya, kan ini 3 kali 3, ya kan? Pangkat 2 soalnya. Oh, 3 kali 3. kok. Hah? Jadi kalau misalnya kayak 3 pangkat 2 terus dalam kurung pangkat 3, itu boleh 2 pangkat 2-nya dikali pangkat 3-nya. Jadi Betul. langsung hasilnya. Itu logikanya. Oh, okay. Mantap. Berarti kalau misalnya kamu punya 5 pangkat 5, pangkatin 7. Berarti 5-nya pangkat berapa? 35 langsung. Ya. Oh, oke kok. Karena 5 kali 7. Jelas ya? Iya kok. Jadi dikali. Jadi pangkat dipangkatin artinya pangkatnya dikali. Paham ya sampai sini ya? Iya kok. Oke, yang ketiga berarti kalau misalnya kamu punya A pangkat M dipangkatin N sama dengan A pangkat M dikali N. Oke? Iya kok. Yang keempat. Kalau saya kok punya A pangkat 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nilainya berapa, Matthew? Tunggu, berarti kan dikurangin. Berarti berarti pangkat 0 dong. Nah, 2 pangkat 0 berapa? 0. Kan Oke, nggak ada orang banyak apa-apa. salah di situ. Ya, nggak apa-apa. Salah di awal sih nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu nanti salahnya di mana. 2 pangkat 0 ya 0. Salah. Ini salah total ya. Coba perhatikan. 2 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 5 angka yang sama. Kalau dibagi nilainya berapa, Matt? Kalau coret semua nilainya berapa? Oh, 1. 1. Enggak. Iya. Ya bukan. 1 atau 0? Atau bukan dua-duanya? Aku bingung. Oke, lagi ya. Salah lagi nih. 5 bagi 5 berapa? 1. 1. Berarti kalau angkanya sama, dibagi angkanya sama, nilai berapa? 1. 1 juga. Ya, jadi apapun kalau pangkat 0, nilainya pasti 1. Jelas? Let's go. Oke. Ya, apapun pangkat 0 nilai 1. Itu di tempat lain, kok taruh di atas lagi. A pangkat 0 nilainya pasti 1. Ya, apapun, mau angka 100, 1000, pangkatnya 0, nilai pasti 1. Ngerti ya? Ya kok. Nah, terus kalau misalnya ada lagi nih, A, kalau kok kasih pangkat negatif, misalnya 2 pangkat minus 5. Aduh, artinya apa nih? Bingung ya? Pangkatnya minus. Kok bisa? Gampang gini. 2 pangkat 0 dikurang 5. Boleh dong? Ya. Kalau kurang artinya apa? Pembagian kan? Kayak gini kan? Geser kiri aja. Ya. Jadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 5. Jelas? Oh, jelas. Jangan kerja terbalik. Jadi nggak harus satu arah gini, nggak boleh satu arah. Dia harus both ways, 2 arah. Dia nggak boleh cuma hafalin ke kanan dan kiri. Kalau yang ini 0 min 5 kan ke kiri, benar nggak? Yang persamaan kedua. Jelas ya? Ya. 2 pangkat 0 berapa tadi? Apapun kalau pangkat 0.
1. 1 per 2 pangkat 5. Oh, jadi kalau misalnya 2 pangkat min 5, ternyata 1 per 2 pangkat 5. Minus artinya pangkatnya jadi 1 pernya. Jelas? Love. Jadi Koko punya misalnya A, ini A itu angka apapun ya, variabel. Pangkat minus M, ya artinya 1 per A pangkat minusnya hilang, jadi positif. Lihat ini. Paham nggak sampai sini? Tadi nggak kan? Ulang ya, Kenapa kalau kok? pangkatnya minus, artinya dia 1 per. Oke? Ya, 1 per A pangkat, udah nggak ada minus lagi. Paham? paham kok. Oke, jadi itu aturan pemangkatan yang keempat. Sebenarnya ini urutannya nggak ada ya. Ini kok hapus saja. Nah, ini yang versi yang lebih mudah kelihatannya. Kalau misalnya Koko punya yang kelima nih. Kita lanjut aja ya. Oke. Kalau Koko punya A kali B, udah ada B nih, B, angka lain ya. Pangkatnya M, artinya kamu boleh pecah A pangkat M dikali B pangkat M. Paham nggak? Oh, paham. Jadi M-nya dikeluarin. Jadi kalau misalnya kamu punya yang lain lagi nih, ini agak lebih kompleks. A pangkat B, A pangkat jangan B deh ya, B udah. M, B pangkat N, lalu kamu pangkatin P. Artinya, A pangkat M kali P, P-nya jadi kayak dikali pelangi. Ya. Lalu Ya, dikali kok. B pangkat N nano dikali P. Ya. Berarti sampai sini. Paham nggak? Paham. Oke, ini bentuk pemangkatan. Ya. Jadi bentuk pemangkatan, Koko cuma ada 6 rumus yang cukup sederhana. Ya. Kamu coba, Koko kasih waktu untuk ngeliat dulu, nanti kita masuk ke bentuk pengakaran. Jadi kiri Oke, pangkat, kok. kanan akar. Jadi sebagai untuk hal apa yang sebagai hal yang bikin kamu mudah lihatnya, Koko kasih kata-kata kunci di sini ya. Jadi kalau pangkat, kalau dikali perkalian, artinya pangkatnya di jumlah. Ya. Perkalian jadi jumlah. Bener ya pangkatnya ya. Kalau pembagian jadinya selisih atau pengurangan. Oke. Kalau pangkatin artinya perkalian. Justru pangkatnya pangkat double ya, artinya perkalian. Kalau pangkat negatif artinya dia pecahan. Oke. Kalau ini Ya. distributif sifatnya. Jadi dua ini sama ya, distributif, disebar. Jadi kalau pangkatnya dalam kurung pangkatnya artinya dia disebar. Jadi untuk mempermudah aja, kamu bisa lihat yang warna merah. Nah, sekarang yang lebih kompleks akar, tapi kayaknya nggak terlalu banyak. Ya. Yang kamu tahu tentang akar itu apa? Bentuknya kan kayak akar dari KPK gitu. 4 KPK sama atau dengan oh never, 2, bukan. gitu kan? Bukan Ya. KPK, nggak ada hubungan. Itu pemfaktoran aja, apa faktorisasi prima. Terus akar dari 9 misalnya berapa tuh nilainya? 3 ya, karena berapa kali berapa nilainya? 3. Jelas? Ya. Nilainya Jelas 9 jadi kok. 3. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya bentuk akar, misalnya akar dari A, artinya dia kebalikannya dari pangkat. Bener ya? Kalau akar kan mencari beberapa kalinya. Betul ya? Ya, Ini kok. A pangkatnya 1, kalau ada nggak ada 1, ini 1, pasti per 2. Ya udah pasti per 2, nggak mungkin nggak. Karena akar kuadrat nih namanya ya. Jadi akar kuadrat dari 9 sama dengan 3 kali 3 akar, ya kan? Jadi Ya, kok. 3 pangkat 2 diakarin, ya. Jadi 3. Paham ya? 2 bagi 2 kan? Bagi 2-nya, nah ini setengahnya. Paham? Paham kok. Jadi kalau Koko punya nggak ada tanda 2, nggak ada tanda apapun, berarti nilai setengah gitu. Tapi kalau misalnya M, jadi A-nya pangkat M,
per 2. Ngerti nggak? Iya, Kok. Paham ya? Karena dia pangkatnya M. Terus kalau misalnya ada lagi nih, akar pangkat N, tahu ya akar pangkat N itu artinya berapa kalinya. Misalnya contohnya akar pangkat 3 dari 8, 2. Karena 2 kali 2 kali 2. Jelas ya, ini maunya disebar 3 kali. Paham? Jelas, Kok. Paham. Jadi kalau ada akar ini, kamu bagi 3. Gitu. Jadi akar N, kalau ada 4 ya pangkat 4. Ini A pangkat M, let's say. Berarti A pangkat M bagi N. Jelas ya? Jelas, Kok. Ini rumus ke-8. Ini 7, ini 8. Lalu ada lagi? Ada. Contoh misalnya akar A pangkat M, B pangkat N. Ya. Artinya, kamu sebar A pangkat M per 2 dikali B pangkat N per 2. Jadi dibuka semua akarnya. Paham sampai sini? Paham, Kok. Tapi kalau nggak ada angkanya, kalau ada angkanya misalnya P di sini, ya berarti A pangkat M dibagi P dikali B pangkat N dibagi P. Ya berapa kali berapa sampai P kalinya gitu. Nah, terakhir kalau Koko mau gabung, misalnya gini ya. A pangkat negatif M bagi N. Waduh, gimana nih caranya? Ingat, langkah pertama, pangkatnya negatif, Matt. Kamu lihat Ya, di jadi, Kak. rumus keempat, ya kan? Ya. Jadi seper kan? Iya. Tapi per gate lagi. Iya, nggak apa-apa. M per N kan? Iya. Yang penting negatif hilang dulu. Gitu. Ini negatif, nggak ada negatif. Lalu, setelah itu, kamu mulai. Per itu apa? Per itu ya, akar N-nya ditaruh di sini, pangkat M. Sama kayak yang di sini. Tapi jalurnya ke kiri, bukan ke kanan. Gimana? Coba lihat dulu ya. Iya, tunggu. Kalau ada yang kau bingungin, tanya.